Polesan burung walet yang sudah mulai tampak di papan sirip sangat melegakan bagi para peternak baru khususnya. Meskipun polesan burung walet itu baru semacam goresan atau polesan yang menempel di permukaan papan sirip atau nesting plang, namun itu sudah membuat hati lega. Mereka senang karena usahanya mulai memperlihatkan tanda positif, yaitu burung walet yang sudah menginap di dalam bangunan tersebut sudah mulai membuat sarang dan selanjutnya akan berkembang biak. Polesan liur di papan sirip di antara beberapa bangunan burung walet tidak selalu sama waktunya. Maksudnya, bangunan yang baru on 2 bulan sudah tampak polesan liur di papan sirip, namun ada juga yang jalan 5 bulan baru terdapat polesan. Burung walet menunjukkan tanda akan bersarang di sudut dan dekat Twitter inap. Itu terlihat jelas saat diterangi menggunakan senter, warnanya putih mengkilat. Terjadinya perbedaan burung walet membuat polesan di papan sirip yang sering ditanyakan. Kenapa hal itu terjadi perbedaan? Jawabnya, karena faktor biologis burung walet yang berbeda. Usia burung walet yang menginap di bangunan tersebut tidak sama, bangunan baru yang 2 bulan sudah tampak ada polesan liur, itu karena burung walet telah memasuki masa kawin dan mulai persiapan membuat sarang. Sementara bangunan yang lambat, karena usia burung walet masih muda, masih belum masuk usia kawin, karena itu agak lambat juga membuat sarangnya. Berapa lama polesan liur itu akan terbentuk sebuah sarang? Tergantung faktor cuaca. Apabila musim hujan, maka proses pembuatan sarang hingga menjadi utuh memakan waktu lebih cepat disebabkan faktor makanan yang melimpah serta faktor kelembapan yang cukup, yaitu sekitar 2 bulan sudah terlihat sarang berbentuk sempurna. Bagaimana jika itu terjadi pada musim kemarau? Prosesnya lebih lambat, sebab faktor suhu dan kelembapan lingkungan alam yang kering ditambah faktor makanan yang sedikit, burung walet perlu waktu agak lama untuk menyelesaikan sarangnya. Saya pernah melihat di papan sirip, pondasi sarang walet tipis dan memanjang sekitar 25 cm. Namun saya tunggu hingga 1 bulan, pondasi sarang walet itu tetap bentuknya tidak berubah. Apakah itu artinya burung walet pindah ke papan sirip yang lain, atau bagaimana? Coba dicek, apabila di lantai tidak terdapat kotoran, atau kotorannya sudah kering maka burung walet yang membuat fondasi sarang di papan sirip itu, pindah ke posisi lainnya. Apakah polesan itu akan dilanjutkan menjadi sarang utuh, atau terhenti karena burung walet pindah ke posisi lain? Polesan sarang itu kemungkinan akan ditinggal atau dilanjutkan oleh burung walet pendatang baru. Artinya burung walet baru memanfaatkan polesan itu sebagai landasan sarang dan akan melanjutkan menjadi sebuah sarang utuh. Apakah burung walet pendatang baru mau melanjutkan, padahal pondasi liur itu asalnya dari burung walet yang lain? Jangankan melanjutkan fondasi liur burung walet asli, sarang palsu yang terbuat dari plastik pun burung walet terbukti mau melanjutkan hingga tebal. Burung walet memulai membangun sarang dengan terlebih dahulu membuat pondasi, yaitu berupa polesan benang tipis di papan sirip, di sudut papan sirip, atau di media lainnya. Yang dimaksud media lain misalnya di atas Twitter, di atas potongan gabus sebagai landasan sarang, di sarang imitasi, di besek bambu dan lain sebagainya. Liur burung walet ini berwarna putih bening. Apabila dilihat sekilas kadang tidak kelihatan karena amat tipis. Apalagi dalam ruangan yang minim cahaya. Namun jika menggunakan senter yang terang sinarnya, maka akan kelihatan polesan tipis liur burung walet tersebut. Mengkilat seperti kaca. Untuk menduga apakah di papan sirip sudah ada polesan sarang burung walet, bisa dilihat dari tumpukan kotoran di lantai. Apabila tumpukan kotoran ini sudah lumayan banyak, dengan lingkaran sebesar piring makan, maka itu tanda burung walet sudah lama menginap dan biasanya sudah tampak polesan liur di papan sirip. Pada video yang lalu sudah dibahas mengenai polesan liur burung walet yang secara bertahap akan sempurna menjadi sebuah sarang. Burung walet membutuhkan waktu sekitar 8 minggu hingga sarangnya selesai dan segera bertelur. Pada musim cuaca penghujan waktu membuat sarang bisa lebih cepat lagi disebabkan oleh kondisi alam dan kelembapan lingkungan yang sangat mendukung. Namun tidak jarang kita temui, polesan liur burung walet itu tidak berlanjut menjadi sebuah sarang, melainkan hanya polesan saja sampai berbulan-bulan tidak diteruskan. Bahkan warna liur tipis itu tidak putih lagi melainkan sudah berwarna agak kuning coklat, kering dan sedikit terkelupas.
Saya sering menemui kasus ini di berbagai daerah, terutama daerah sentral burung walet. Ada yang baru berupa polesan liur tipis, ada yang sudah mulai agak besar ukuran 2 jari. Oleh pemilik bangunan, sarang ukuran 2 jari itu akhirnya ikut dipanen, sementara polesan liur di papan sirip tidak mungkin bisa dipanen karena belum berbentuk. Akhirnya dibiarkan saja. Mengapa terjadi polesan liur tak dilanjutkan oleh burung walet? Kenapa sarang hanya sebesar 1 jari? Untuk mengetahui jawabannya, silahkan amati kotoran yang menumpuk di lantai, tepat di bawah posisi polesan liur tersebut. Beberapa kali saya jumpai di papan sirip, sarang burung walet dengan ukuran kecil, hanya 1 jari. Saya tunggu beberapa bulan tak dilanjutkan lagi. Pada papan sirip lain juga saya lihat, polesan liur burung walet tidak diteruskan menjadi sarang. Hanya polesan saja sampai hampir terkelupas dari papan sirip. Mohon penjelasan. Coba dilihat kotoran di lantai, bercak putih atau hitam. Kotoran sudah menumpuk tebal dan warnanya hitam. Jika kotorannya bercak-bercak putih, itu tanda burung walet yang tidur di papan sirip, adalah burung walet muda. Namun jika kotoran di lantai berwarna hitam, itu tanda burung walet dewasa atau burung walet usia tua. Jadi polesan dan liur tebal sebesar 1 jari yang tidak dilanjutkan itu milik burung walet yang sudah tua. Lebih tepat lagi itu dilakukan oleh burung walet tua, yang sudah mulai masuk fase pasca produksi. Usia burung walet sekitar 7-8 tahun. Pada usia tua, tentu burung walet sudah berkurang produksi air liurnya. Apa yang harus dilakukan jika demikian? Mau dibiarkan saja silahkan, dan bisa jadi akan bermanfaat sebagai landasan sarang bagi burung walet yang lain. Atau mau diambil, dipanen juga silahkan. Jika dijual ke pengepul, sarang 1 jari ini termasuk kategori sarang patahan. Semoga bermanfaat. Terima kasih teman-teman kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video budidaya burung walet.